Halo makhluk hidup, balik lagi nih sama abang lu semua. Kali ini kita bakal nonton sebuah film yang bergenre sci-fi. Cailah, science fiction cuy. Judulnya tuh AI Rising. Film ini rilis tahun 2018. Ini tuh menarik banget. Kenapa menariknya? Karena pemeran film ini tuh adalah Setoya. Tahu nggak lu? Buat yang nggak tahu, Setoya itu adalah mantan pemain film bercocok tanam yang sekarang jadi udah pensiun dan masih bermain di industri perfilman. Cuman sekarang tuh si Stoya tuh main film pakai baju, jadi lebih sopan dikit lah ya. Buat yang baru datang ke channel ini, selamat datang. Gak ada salahnya kok buat kalian klik tombol subscribe supaya nih next video kita masih bisa nonton bareng-bareng lagi dan kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Ya udah kalau gitu, colokin headset lu biar aman, longgarin sedikit celana lu dan let's go. Film ini tuh bersetting pada tahun 2148 cuy. Sangat futuristik dan jauh ke depan. Saat itu, bumi sudah dikuasai oleh para kapitalis dan manusia yang tersisa nih banyak yang bergerak melakukan eksplorasi planet-planet lain untuk ditinggalin selain bumi. Milutin, karakter kita di film ini adalah seorang astronot atau penjelajah planet-planet lain. Dia pun lagi diwawancarain untuk melakukan sebuah perjalanan yang lumayan jauh. Jadi, Milutin ini diberi sebuah fasilitas, yaitu dia bakal ditemenin sama seorang robot atau android lah. Enaknya, android ini tuh berkelamin wanita. Wow, lebih enaknya lagi, si robot ini tuh bisa disetting sesuka kita, semau kita. Jadi ibaratnya si Milutin cuma dikasih badan kosong. Nah, sesuka dialah mau dibikin kayak gimana nih si robot. Seru banget ya. Pikiran gue udah mulai kemana-mana nih. Robot yang bakal nemenin Milutin itu bernama Nimani. Singkat cerita, Milutin udah berada di pesawatnya. Dia pun sedang mengecek semua komponen dan perangkat di pesawatnya cuy. Setelah semua oke, dia pun meluncur terbang menuju ruang angkasa. Dan tentu dong ditemenin sama Nimani. Suasana di ruang angkasa pun mulai terasa sunyi dan sepi tanpa adanya gravitasi. Gue sih nggak kebayang ya kalau jadi Milutin tuh gimana. Karena bosen, Milutin pun mulai men-setting Nimani dan sampailah Nimani terbangun dan melakukan apapun sesuai settingannya Milutin. Jadi Nimani itu disetting menggunakan sebuah tablet yang bisa memprogram apapun yang bakal terjadi sama Nimani. Milutin pun udah mulai puyeng karena ngelihat Nimani yang bening banget. Mendadak Joninya Milutin pun berontak. Bangkainya Milutin nih langsung nyeting Nimani buat rahimnya anget. Jadi ya langsung deh mereka bercocok tanam di angkasa. Yang gue bingung nih ya, pas kalau Milutin muncrat, itu tuh anunya tuh ngambang apa gimana? Coba deh kalian tulis ya di kolom komentar, penasaran lo gue lo asli. Ya karena kesepian, Milutin pun men-setting Nimani menjadi pacarnya. Mereka pun saling curhat dan bercerita. Tidak terasa, Milutin ini udah 41 hari di luar angkasa cuy. Dan si Nimani pun lebih banyak dipakai buat dicangkul nggak tuh? Blok. Sampai-sampai Milutin ini men-setting Nimani sesuai dengan fantasi-fantasinya dia cuy. Nimani pun joget-joget, menggoda-goda sesuai settingannya Milutin. Dan sampai si Nimani digenjot dari belakang gak tuh. Milutin ini udah mulai jadi maniak sepertinya. Abis gimana lagi ya, dia nih entah ada di mana, cuma berdua dengan sama cewek yang bening. Bening banget ini mah sih asli. Ya walaupun robot, tapi ya udahlah gas kena aja gitu kan. Sampailah Milutin ini tuh memberikan laporan ke markasnya tentang gimana sih perjalanannya di luar angkasa. Semua sih baik-baik aja ya. Sampai Nimani ini juga ikut berbicara. Ternyata Nimani ini mempunyai sebuah fitur machine learning. Jadi dia ini bisa mempelajari dan mengamati kelakuan dan kebiasaannya Milutin. Dia pun ceritain dong kelakuan-kelakuan Milutin ke markasnya. Waduh. Milutin pun kaget dan auto panik. Anjim, gue baru tahu kata Milutin. Tapi mau gimana lagi? Ya memang begitu adanya kan. Semakin lama, Milutin pun udah makin nyaman dan menerima kalau Nimani ini tuh bener-bener pasangannya secara nyata. Dan bahkan mereka pun bermain di mana aja sampai di ruang kontrol dipakai mainan ya tuh. Gila, gue bingung banget nih nyensornya
Sampailah di titik si Milutin ini udah berhasrat untuk membuat Nimani menjadi manusia yang tanpa diprogram cuy. Dia pun berkonsultasi dan diarahkan untuk ribut si Nimani. Nimani bakal jadi kosongan lagi. Cuman hal itu sangat berbahaya cuy. Dan kemungkinan Nimani bakal rusak. Jadi dia menyarankan buat berkonsultasi lah masalah psikologinya Milutin dengan menu yang ada di program Nimani. Milutin pun berkonsultasi dengan program yang ada di Nimani. Lalu disimpulkanlah kalau Milutin ini tuh sudah tergila-gila dengan si Nimani. Namun, Milutin ini tuh lelah karena semua yang dilakuinnya tuh berawal dari dirinya. Jadi, si Milutin ini tuh mau ngerubah Nimani supaya hubungan mereka tuh lebih dua arah. Ya namanya juga robot, apa-apa kan harus diperintah dulu gitu kan. Singkat cerita, Nimani tuh lagi melakukan pengecekan rutin. Ya namanya juga gabut ya kan. Milutin pun iseng ngebuat suhu Nimani meningkat sampai kepanasan. Buset, Nimani pun ngeheng. Dia pun langsung kejang-kejang cuy. Milutin pun panik. Buset, kalau Nimani nggak ada gue genjot siapa dong, kata Milutin. Ternyata prosesor Nimani tuh kebakar. Milutin pun minta maaf sejadi-jadinya sama Nimani. Milutin pun sampailah di titik yang dia tuh udah nggak tahan lagi cuy. Dia pun udah membulatkan tekad untuk meribut si Nimani. Berbagai peringatan pun muncul buat melarang Milutin melakukan hal ini. Tapi Milutin pun udah bulat banget lah. Dia pun tetap gasken untuk meribut Nimani yang dia berharap hubungan mereka ini bisa lah menjadi dua arah selayaknya hubungan manusia. Tapi yang terjadi adalah Nimani itu tuh dilindungi proteksi ganda. Jadi ketika dia diribut, Nimani itu tuh menjalankan program awalnya, yaitu buat menjadi pengawas dari misi ini supaya berhasil. Bukan buat bercocok tanam sama Milutin. Milutin pun nembak si Nimani. Nimani pun bilang, lu tuh gak bisa suka sama robot. Yang ada, lu malah bisa jadi beban buat misi ini, Milutin. Pas si Milutin mau nyosor Nimani, dia pun ditendang. Gawat nih John. Milutin pun cuma bisa nangis ngelihat keadaan Nimani yang seperti ini. Gokil ya, cowok sampai nangis tuh berarti udah parah banget sih coy. Milutin pun udah makin stres dan kacau. Dia pun sampai marah-marah dan ngebentak si Nimani. Ya namanya juga robot, dibentak cuma diem aja dong. Singkat cerita, kondisi dari Milutin yang depresi ngebuat hubungan Milutin dan Nimani menjadi gak enak banget lah. Sampailah Nimani itu berkonsultasi dengan markas dan Nimani pun memutuskan untuk mematikan dirinya sendiri cuy. Jadi Nimani ngebiarin baterainya itu sampai kosong banget dan dia pun tewas karena kehabisan baterai cuy. Sebelum dia modar, Nimani tuh sempat-sempatnya meneteskan air mata ke Milutin. Milutin kira ini tuh cuma akal-akalan Nimani doang. Ternyata itu adalah air mata beneran. Milutin pun yang tahu langsung bergerak cepet nyari cara buat menghidupkan Nimani lagi. Dia pun harus mencolokkan tubuh Nimani langsung ke mesin daya pesawat. Walaupun berbahaya, Milutin pun gasken aja lah keluar demi Nimani. Milutin pun harus kejar-kejaran sama waktu karena radiasi yang memapar badannya tuh bisa membahayakan dirinya. Tapi kayaknya sih nggak pengaruh deh buat Milutin karena yang ada di pikiran dia tuh cuma gimana cara nyelamatin Nimani ya kan. Milutin pun berhasil masuk kembali ke pesawat dengan tergopoh-gopoh dan menyambungkan baterai ke tubuhnya Nimani. Nimani pun bangun lagi dan ngeliat Milutin udah setengah kebakar kena radiasi dari luar. Dia pun langsung mencium Milutin dengan penuh cinta. Film ini pun berakhir dengan ending yang gantung gondal gandul. Kita nggak tahu nih si Milutin berhasil selamat apa enggak. Tapi kalau dari mukanya sih udah setengah kebakar gitu ya. Kalau menurut kalian sendiri gimana cuy? Apakah Milutin selamat atau dia nih udah modar? Tulis di kolom komentar ya. Menurut gue sih film ini tuh cerdas banget karena astronot di luar angkasa aja tuh udah sebuah gambaran nih stres luar biasa. Ditambah lagi, ini kita tuh dikasih seorang perempuan yang udah ngebuat rasa bosan, depresi, frustasi, semuanya tuh tercurahkan dalam bercocok tanam cuy. Makanya gak heran kalau adanya Nimani 99% digenjot sama Milutin. Aktingnya Nimani tuh juga asli natural banget ya. Emang beda sih alumni artis bercocok tanam karena udah biasa telanjang jadi dia tuh udah nyantai banget dan sangat natural cuy. Milutin tuh berhasil menjadikan Nimani menjadi sosok nyata dari keliaran fantasi dan depresinya dia. Endingnya doang sih yang gantung jadi kurang gitu ya kan. Film ini sebenarnya menggambarkan sifat asli manusia cuy. Manusia itu akan mengeluarkan sifat aslinya
ketika dia tuh diberikan kebebasan sama sebuah keleluasaan. Coba kita lihat, Milutin diberikan kebebasan dengan sebuah robot yang bebas dia bikin sesuai fantasinya dia. Oleh karena itu jadilah Nimani yang dipakai untuk memuaskan hasratnya dia cuy. Ini sebuah gambaran nyata sih tentang kehidupan manusia aslinya. Jadi makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Semoga kalian nih bisa mendapatkan makna positif lah dari film ini. Seperti biasa, gue cabut dan bye-bye.